Kita semua pasti udah hafal ya, begitu hujan deras, jalanan langsung berubah jadi sungai. Solusi yang paling sering kita dengar, gampang, perbesar aja drainasenya, tinggikan temboknya. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau masalah utamanya itu bukan kurangnya beton, tapi justru kurangnya kita ngobrol bareng, kurangnya kerjasama? Nah, yuk kita bedah masalah ini lebih dalam. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini yang akan kita bahas. Kita mulai dari masalahnya yang makin parah, terus kita lihat sistem yang sekarang ini macet di mana. Lalu, kita cari solusi bareng-bareng, kita rancang cetak birunya, dan yang paling penting, kita bakal paham kenapa ini semua jadi penting banget buat kita. Jadi ini nih pertanyaan kuncinya. Kalau semua solusi teknis dan rekayasa canggih itu udah ada, kenapa ya kota-kota kita kayaknya masih langganan banjir? Ternyata jawabannya itu jauh lebih rumit. Dan ini menyangkut kita semua loh. Coba kita lihat contoh nyatanya ya. Ini kota Tangerang. Kalau kita lihat di peta, sebagian wilayahnya itu emang rawan banget. Pertumbuhan di sini tuh cerminan dari apa yang terjadi di banyak kota besar. Pembangunannya ngebut, tapi sayangnya perencanaan buat antisipasi bencananya seringkali ketinggalan di belakang. Nah, ini dia, biang keroknya. Laju kita menyulap lahan hijau jadi perumahan, industri, dan jalanan beton itu ternyata jauh lebih kencang daripada laju kita membangun pertahanan banjir. Logikanya sederhana. Setiap meter tanah yang ditutup semen berarti air hujan jadi kehilangan tempat buat meresap. Akhirnya, ia meluap kemana-mana. Oke, jadi masalahnya tuh bukan cuma soal air yang kebanyakan, tapi juga soal sistem kita sebagai manusia dalam mengenanganinya. Ada semacam keterputusan yang parah banget, seolah-olah tangan kiri nggak tahu apa yang lagi dikerjain sama tangan kanan. Selama ini kan pendekatannya itu selalu top-down. Maksudnya, pemerintah dan para ahli datang bawa solusi teknis. Penting sih pastinya. Tapi cara ini sering banget melupakan satu aset yang luar biasa berharga. Pengetahuan dan pengalaman warga yang setiap hari berhadapan langsung dengan ancaman banjir. Coba deh kita lihat tabel ini. Ini menarik banget. Semua pemain utamanya ada di sini. Pemerintah, warga, bisnis, akademisi, sampai media. Semuanya punya peran. Tapi kelihatan polanya kan, mereka seringnya kerja sendiri-sendiri. Apalagi kalau sudah masuk tahap pencegahan. Giliran bencana udah kejadian, nah, baru deh semuanya sibuk berkolaborasi. Dan diagram yang kelihatan rumit ini, yang disebut rich picture, menggambarkan dengan jelas banget kekacauan itu. Lihat deh, banyak banget pihak dan aktivitas di sana. Tapi perhatikan panah-panahnya. Hubungan yang paling tebal dan paling ramai justru ada di fase tanggap darurat, waktu bantuan disalurkan. Sementara di tahap yang paling penting, yaitu perencanaan, garis hubungannya tipis-tipis banget dan hampir semuanya cuma mengarah ke pemerintah. Jadi kalau kita simpulkan, sistem yang sekarang ini tuh berat sebelah. Pemerintah dominan, tapi anggarannya juga terbatas. Kolaborasi memang ada, tapi sifatnya dadakan, bukan sesuatu yang direncanakan matang. Dan yang paling fatal, gak ada satu wadah atau forum bersama tempat semua pihak bisa duduk bareng dari awal untuk merancang pencegahan. Oke, kita udah lihat masalahnya, sistemnya juga kacau. Terus solusinya gimana dong? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Sebuah ide yang bisa mengubah cara kita berpikir dan bertindak secara total. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada cara lama yang terpusat dan cuma percaya sama ahli. Di sisi lain ada model baru namanya tata kelola kolaboratif. Di sini keputusan diambil bareng-bareng, semua jenis pengetahuan termasuk kearifan lokal warga itu dihargai dan fokusnya geser dari yang cuma mikirin bangun infrastruktur jadi mikirin gimana caranya membangun ketahanan manusianya. Nah, dasar dari pendekatan baru ini adalah prinsip saling ketergantungan. Gampangnya gini deh, kita nggak bisa misahin nasib masyarakat dari nasib lingkungannya. Sungai yang sehat itu artinya ekonomi kita juga bisa sehat. Keduanya harus dijaga barengan. Kutipan ini benar-benar ngena banget sih. Mengatasi banjir itu bebannya terlalu berat kalau cuma dipikul sendirian sama pemerintah. Ini tuh tanggung jawab kita bersama yang butuh partisipasi aktif dari kita semua. Oke, teorinya keren ya. Tapi gimana cara ngejalaninnya di dunia nyata? Nah, sekarang kita lihat gimana ini semua bisa diubah jadi sebuah rencana aksi yang konkret. Metodologinya mungkin terdengar agak ribet ya. Soft Systems Methodology. Tapi nggak usah pusing sama namanya. Intinya itu cuma proses 4 langkah yang masuk akal banget. Pertama, pahami masalahnya dari sudut pandang semua orang. Kedua, kita mimpiin bareng-bareng sistem yang ideal itu kayak apa. Ketiga, bandingkan mimpi itu sama kenyataan biar tahu apa yang bisa diubah. Keempat, ya udah, kerjakan perubahan itu. Dan dari semua proses tadi, muncullah satu rekomendasi yang paling krusial.
Bukan membangun tembok baru, tapi membangun sebuah meja baru, sebuah forum resmi tempat semua pihak bisa ketemu, berdebat, dan akhirnya memutuskan langkah bersama-sama. Terus apa aja yang dikerjain forum ini? Misinya jelas dan konkret banget, mulai dari ngumpulin ide, bikin studi gabungan, merancang program bareng-bareng, dan yang paling penting, membawa satu usulan yang solid ke pemerintah. Forum ini jadi jembatan antara aspirasi warga dengan kebijakan publik. Lantas buat apa sih kita repot-repot melakukan ini semua? Apa tujuan akhirnya? Nah, ini adalah soal pergeseran besar dari yang tadinya cuma bereaksi menjadi proaktif membangun ketahanan. Inilah pesan utamanya. Tujuannya itu bukan cuma biar nggak banjir, tapi mengubah budaya kita. Dari yang tadinya panik pas air udah naik, menjadi sebuah komunitas yang sadar dan terus-menerus membangun kekuatannya sendiri untuk menghadapi guncangan apapun di masa depan. Nah, ketahanan atau resiliensi ini berdiri di atas 3 pilar utama. Pilar spasial, ini soal bagaimana kita menata ruang hidup kita. Pilar sosial, ini soal gimana cara kita bekerja sama. Dan pilar ketahanan itu sendiri, yaitu kemampuan kita sebagai komunitas untuk bertahan dan bangkit lagi. Ketiganya ini harus dibangun secara bersamaan, nggak bisa pincang sebelah. Karena pada akhirnya, ketahanan yang sejati itu bukan soal teknologi paling canggih atau tembok paling tinggi. Ketahanan itu lahir dari perkawinan antara ilmu para ahli dengan kearifan lokal, pengalaman, dan partisipasi tulus dari masyarakat yang hidup di dalamnya setiap hari. Penjelasan ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup. Setelah melihat semua ini, siapa sebetulnya yang memegang kunci untuk membangun ketahanan di lingkungan kita masing-masing? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan.